Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nistia Sri Kamala dari kelas 5B. Ingin mensimulasikan RPP saya yaitu kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Ini adalah RPP kelas tinggi. Silakan simak videonya ya. Assalamualaikum anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Apakah sehat? Udah sarapan tadi pagi? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa ketua kelas yang tidak hadir hari ini? Atau berhalangan sakit atau izin kalau tidak ada kabar? Apakah ada? Tidak ya, hadir semua ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran dulu, coba lihat bajunya, rapikan dulu kerah bajunya, tolong rapikan dulu ya. Kerah bajunya tuh tolong tangannya tuh dikancing ya, baik-baik ya. Rapikan mejanya dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 6, yaitu cita-citaku. Dalam pembelajaran ini terkandung materi bahasa Indonesia dengan IPA, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi dan berdiskusi bersama dalam menentukan ciri-ciri puisi, dan yang terus mampu mendiskusikan dan mengidentifikasi serta mengetahui siklus makhluk hidup. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, pada hari ini kita membuka buku tema 6, yaitu cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1 ya. Coba tengok ibu dulu, ini ada gambar apa ini? Gambar cicak. Cicak ini termasuk hewan berkaki 4 dan merayap. Nah, hewan ini jika dia merasa terganggu, cicak ini akan memutuskan ekornya. Apa namanya? Apa nama latinnya? Yaitu autotomi. Ya. Nah, selanjutnya ibu membawa sebuah puisi yang berjudul apa ini? Berjudul Pengorbanan Ayah. Nah, coba baiklah, ibu akan mencontohkan cara membaca puisi Pengorbanan Ayah. Pengorbanan Ayah. Fajar telah menyapa pagiku. Kau jadikan harimu hari pengorbanan. Pengorbanan mencari rezeki, pengorbanan untuk mencari awal yang baru. Kau ajarkan aku arti perjuangan. Kau ajarkan aku arti kesuksesan. Ayah, mungkin tanpamu aku tidak bisa berdiri di tengah-tengah impianku. Impian untuk meraih keberhasilan, impian untuk mencapai kemenangan. Nah, itu adalah contoh membaca puisi. Nah, anak-anak ibu tahu apa saja ciri-ciri puisi ini? Menggunakan bahasa yang padat, terus bahasanya bersifat konotatif, unsur bahasanya teratur, rapi, sesuai antara irama rendah dan tingginya puisi tersebut. Isinya berupa ungkapan atau perasaan pikiran sang penyair. Ini adalah perasaan atau pikiran ungkapan tentang pengorbanan sang ayah. Ya, pintar. Baiklah, ibu akan memberikan siswa untuk bekerja sama, duduk diskusi, buat kelompok, yaitu tentang puisi ini. Ibu akan membagi kelompok 3-4 orang siswa ya.
akan memberikan tugas yaitu tentang puisi pengorbanan ayah ini. Salah satu anggota kelompok membacakan puisi tersebut, lalu memperhatikan bagian-bagian teksnya dan mendiskusikan apa saja ciri-ciri yang telah ibu bilang tadi, apakah ada dalam puisi tersebut, apakah sesuai dengan puisi tersebut. Kalau sesuai coba dituliskan ya, nanti dikumpulkan. Baik anak ibu, sekarang sudah selesai tugas puisi tadi. Ditutup dulu ya, tetap duduk dalam kelompoknya masing-masing. Lalu baiklah, mohon diduduk tempat masing-masing lagi ya. Ibu akan memberikan tugas menulis yaitu tentang hewan-hewan peliharaan. Nah, coba tengok apa yang digambar yang ibu berikan ini adalah contoh gambar hewan peliharaan adalah tokek. Nah, selain tokek apa aja hewan peliharaannya? Ada ayam, ada ikan, ada kucing, kelinci, anjing, musang, dan banyak lain lagi yang bisa dipelihara. Tentunya yang aman bagi kita ya. Lalu setelah itu ibu akan membagikan lagi nih grup diskusinya untuk menuliskan hasil apa saja hewan peliharaan yang kamu ketahui. Misalnya tentang ayam, bagaimana sih siklus ayam, bagaimana kehidupan ayam, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan ayam. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kelompok dulu ya, terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Kemudian dikumpulkan ke depan dan ibu akan menjelaskan bagaimana siklus ayam. Kita ambil contoh aja lah satu, yaitu hewan peliharaan ayam saja yang ada di sekitar kita yang nampak oleh kita. Coba ya, buatkan siklus pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan ayam. Baik anak-anak ibu semua. Nah, ini bisa dikumpulkan semua tugas-tugasnya yang tadi, tugas pertama sama tugas menulisnya. Baiklah, dikumpulkan ya. Terima kasih. Nah, ibu lihat dulu ya. Ini adalah siklus makhluk hidup. Contohnya adalah daur hidup ayam. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang siklus ayam. Yang pertama adalah ayam dewasa. Ayam dewasa akan bertelur dan mengeluarkan telur. Lalu setelah dia menjadi telur, dia akan berbentuk seperti janin atau ayam. Namanya telur embrio. Lalu setelah setelah telur embrio tadi dieram oleh ayam dewasa, dia akan menetas jangka waktu 21 hari. Dia akan menetas terus menjadi anak ayam. Anak ayam tersebut akan hidup dan berkembang menjadi ayam dewasa lagi. Nah, begitulah terus siklus kehidupan ayam. Dari dia dewasa, telur embrio, menetas, lalu menjadi anak ayam dan balik lagi ke menjadi ayam dewasa. Nah, bagaimana anak-anak ibu pada mengerti semuanya? Nah, pada materi ini dapat kita tarik kesimpulan tentang siklus hidup supaya kita mengetahui bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan dari hewan yang ada di sekitar kita, dan bagaimana juga cara membaca puisi yang benar dan apa saja ciri-ciri puisi. Dan ibu mau bertanya nih, tadi ibu jelaskan berapa hari telur ayam menetas? 21 hari ya, pintar. Dan coba kalau membaca puisi itu harus dengan suara yang lantang dan sesuai dengan intonasinya. Tinggi rendahnya, cara membacanya juga harus jelas. Nah, baiklah, pada hari ini anak-anak
kayaknya sudah mengerti ya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Soalnya membuat siklus makhluk hidup, contohnya ayam ini sudah benar dan sudah boleh dikatakan sudah mengerti. Nah, beri dulu aplaus untuk anak-anak ibu semuanya. Nah, untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas dan dikerjakan di rumah membuat siklus makhluk hidup yang lain lagi, tapi dengan menggunakan gambar. Misalnya nih, ini ayam dewasa, gambar ayamnya, terus gambar telur, terus gambar telur embrio bagaimana bentuknya, terus telur menetas, anak ayam, dibuat jadi gambar. Boleh selain ayam juga boleh, atau mau kelinci atau mau kucing juga boleh. Nah, itu dikerjakan ya, minggu depan dibawa. Baiklah, sudah mengerti semuanya? Menarik bukan pembelajaran pada hari ini, karena kita dapat mengetahui siklus makhluk hidup, membaca puisi yang baik dan benar, dan intonasi yang jelas. Sudah mengerti anak ibu semua? Mengerti, baiklah. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dari ibu atau kurang jelas dari ibu, mohon ditanyakan dan mohon dimaafkan. Baiklah, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sudah ditonton ya videonya? Maaf ya kalau misalnya jelek atau kurang bagus, mohon dikasih sarannya ya, jangan lupa di komen.